Shalom, salam damai, berkah dalam. Puji Tuhan, kita sudah bisa mulai dengan Injil Lukas. Ya, sebelumnya sudah kita bahas Injil Matius dan Injil Markus. Sekarang Injil Lukas. Kita mulai dengan pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Lukas menyatakan bahwa banyak sekali orang yang telah menyusun berita, ya. Jadi pada zamannya Yesus itu juga sudah ada namanya jurnalisme atau pemberitaan. Mungkin bentuknya beda-beda, ya. Mungkin dulu bukan dalam bentuk surat kabar atau apa, tapi yang jelas sudah banyak juga atau beberapa orang yang juga ikut memberitakan, ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi secara tertulis itu lebih baik. Kenapa? Sebab kalau secara lisan kadang atau bahkan sering, ya, itu isi dari pemberitaan itu malah jadi berubah, ya, karena ingatan orang kan terbatas, ya. Contohnya kalau ada permainan telepon berantai gitu kan, dari yang ujung satu ke ujung yang terakhir itu disuruh menghafal beberapa kalimat, lalu disampaikan secara bisik-bisik melalui secara seperti membisik-bisik kepada teman sebelahnya. Lalu teman sebelahnya juga menyampaikan kepada teman sebelahnya lagi, sampai beberapa orang, ya. Mungkin sampai 6 atau 7 orang. Lalu orang terakhir disuruh membacakan pesan apa. Ternyata berubah total, kan. Bahkan lucu kadang-kadang, ya. Jadi itulah kemampuan orang menghafal, kemampuan orang menyampaikan itu akhirnya beda-beda, ya. Jadi lebih baik dicatat, seperti Lukas ini, Injil Lukas mencatat. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi pelan-pelan, ya, satu ayat demi ayat, bab demi bab, ya, satu perikop demi perikop ditulis, ditulis supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, ya. Jadi kebenaran itu memang harus diberitakan dan ditulis supaya tidak terjadi penyimpangan kebenaran, ya. Bisa berubah kalau tidak ditulis. Kalau ditulis kan ada bukunya, ya. Jadi orang bisa mengcopy. Mengcopy itu harus namanya copy paste, itu logikanya ya pasti sama, ya, namanya copy paste, ya. Tidak ada yang ditambah-tambah opini, ya. Copy paste, ya. Itulah Alkitab, ya. Kita mengcopy paste dari pertama yang Injil. Kalau yang perjanjian lama itu dari kitab sucinya orang Yahudi, ya, hukum Taurat dan sebagainya, itu kita copy, ya. Jadi tidak berubah, ya. Jadi perjanjian lama orang Kristiani itu di dalam Alkitab itu sama dengan kitab sucinya orang Yahudi, ya. Nah, ditambah perjanjian baru ketika Yesus hadir. Nah, jadi perjanjian baru isinya mengenai Yesus juga, ya. Lebih banyak, meskipun dalam perjanjian lama juga sudah dinubuatkan kehadiran Mesiasnya. Jadi penting sekali mengabarkan berita yang benar, ya, bukan berita hoax, bukan berita yang dipelintir-pelintir, atau bukan berita yang sudah salah sama sekali, ya. Jadi perlu dicatat, ini penting sekali. Bagi saudara yang ingin menambahkan, jika mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang ingin mendukung, bisa juga dengan cara mensubscribe. Bagi yang belum, kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Lukas. Terima kasih.
Tuhan Yesus berkati kita semua.